Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membawakan mata kuliah riset operasi dengan judul Linear Programming Metode Grafik. Ini adalah pertemuan pertama. Baik, kita mulai saja. Adapun yang melatar belakangi pemrograman linear atau linear programming, pemrogram di sini artinya kata perencanaan, dan linear berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linear. Pertama, linear merupakan suatu metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Secara umum, arti dari pemrograman linear adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis, yang analisisnya memakai metode matematik dengan tujuan untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian, dipilih yang terbaik di antaranya dalam rangka menyusun strategi dan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut tentang alokasi sumber daya dan dana yang terbatas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. Pemrograman ini sendiri banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Intinya, program linear ini berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala atau hambatan linear. Nah, untuk merumuskan suatu masalah ke dalam bentuk model pemrograman linear, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Pertama, tujuan masalah tersebut harus jelas dan tegas. Contohnya, ingin dapatkan keuntungan maksimal. Kedua, harus ada beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Pada contoh masalah, alternatif perbandingan adalah kombinasi jumlah produksi dan keuntungan yang diperoleh. Ketiga, adanya sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah waktu untuk subassemble, assembling, dan infeksi. Keempat, bisa lakukan perumusan kuantitatif. Jadi dijadikan suatu model matematik, fungsi tujuan dan kendala pun harus dapat dirumuskan secara kuantitatif. Kelima, ada keterkaitan variabel atau peubah dan hubungan keterkaitan antara peubah yang membentuk suatu fungsi tujuan dan kendala. Untuk membentuk suatu model pemrograman linear, berapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, linearitas, artinya fungsi objektif atau tujuan dan kendala haruslah merupakan suatu fungsi linear dan variabel keputusan. Hal ini akan mengakibatkan fungsi bersifat proporsional dan aditif. Misalnya, untuk produksi satu kursi butuhkan waktu 5 jam. Maka untuk produksi 2 kursi itu pasti dibutuhkan waktu 10 jam. Kedua, divisibilitas, artinya nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Apabila diinginkan solusi berupa bilangan bulat atau berupa integer, maka harus digunakan metode untuk integer programming. Ketiga, tidak negatif. Nilai variabel haruslah non-negatif. Jadi nilainya di atas 0. Jadi tidak boleh nilainya negatif. Keempat, deterministik atau kepastian. Semua konstanta atau parameter yaitu C, A, dan B diasumsikan mempunyai nilai yang pasti sudah tertentu. Bila nilai parameternya probabilistik atau peluang kemungkinan, maka harus digunakan formulasi pemrograman masalah stokastik. Linear programming sendiri memiliki 4 ciri khusus yang melekat. Yang pertama adalah penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimalisasi. Kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Dan ketiga adalah ada beberapa alternatif penyelesaian atau solusi. Yang keempat, adanya hubungan matematis yang harus bersifat linear. Dalam model linear programming itu ada dua fungsi yang terkenal. Pertama adalah fungsi tujuan. Jadi sasaran yang ingin kita capai untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Misalnya,
maksimalkan biaya, maksimalkan keuntungan atau pendapatan, atau justru meminimalkan biaya ataupun kerugian. Kedua, ada fungsi batasan atau kadang disebut fungsi kendala. Itu merupakan suatu bentuk penyajian secara matematis tentang batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Misalnya tersedianya bahan baku suatu industri, entah industri sepatu, itu misalnya hanya 300 kilogram per hari, tidak bisa lebih dari itu. Itu adalah contoh kendala. Kemudian pada model program linear ada dua metode yang dipakai, yaitu metode grafik dan metode matematik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming. Dalam langkah-langkah dalam formulasi masalah tersebut adalah, yang pertama kita harus memahami secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Kedua, identifikasikan tujuan dan kendalanya. Ketiga, definisikan variabel keputusannya. Dan keempat, gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala secara matematis. Berikut contoh. Contoh pertama, karena dalam register operasi ini kita berhadapan dengan studi kasus. Nah, di sini adalah contoh studi kasus yang harus diselesaikan dengan metode linear programming. Baik, contohnya sebuah perusahaan furniture yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan diperoleh untuk satu unit meja itu 70.000. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah 50.000. Nah, untuk meraih keuntungan tersebut, perusahaan menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Misalnya untuk membuat satu unit meja itu memerlukan waktu 4 jam kerja, dan untuk membuat satu unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Pertanyaan adalah, berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan menjadi maksimum? Jadi mendapatkan keuntungan maksimumnya. Nah, di sini kita harus merubah jadi bentuk tabel. Dari kasus di atas, tujuan perusahaan adalah maksimumkan keuntungan atau profit. Kendalanya adalah keterbatasan waktu pembuatan dan waktu untuk pengecatan. Jika diringkas dan jadikan satu tabel berikut. Meja itu pembuatannya 4 jam dan membutuhkan waktu pengecatan 2 jam. Kursi untuk pembuatannya butuh waktu 3 jam, pengecatannya 1 jam. Kebutuhan per unitnya, keuntungannya, ini untuk meja adalah 70.000, kursi 50.000. Jadi di sini labanya, keuntungannya. Nah, sedangkan kendalanya adalah waktu yang tersedia per minggu juga. Untuk pembuatan meja dan kursi, waktu tersedia untuk 1 minggunya dalam satuan jam adalah 240, dan untuk pengecatannya adalah 100 jam. Nah, sedangkan yang menjadi variabel keputusan adalah jumlah meja dan jumlah kursi. Berapakah yang harus dibuat baik meja maupun kursi supaya keuntungannya menjadi maksimal? Oke. Nah, kita buat fungsi tujuan.
Fungsi tujuan di sini adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Sehingga dapat menulis tujuannya sebagai berikut. P, profit, 70.000 dikali jumlah meja ditambah 50.000 dikali jumlah kursi. Ini kita tulis secara matematis menjadi jet max, maksudnya jet maksimum itu 70.000 dikali X1. X1 ini variabel untuk mewakili jumlah meja, dan X2 itu untuk mewakili jumlah kursi. Ini fungsi tujuan. Nah, fungsi kendala kita buat dari 4x1 ditambah 3x2 kurang lebih sama dengan 240. Ini kita peroleh dari grafis ini. Jika ini X1 kursi, X2 berarti 4x1 ditambah 3x2 kurang lebih sama dengan 240. 4x1 ini tadi meja, ini kursi. Oke. Nah, begitu juga yang baris berikutnya dari tabel ini. 2x1 1x2 kurang lebih sama dengan 100. Pas bukan? Nah, sementara itu kita catat juga bahwa jumlah meja dan jumlah kursi itu pasti di atas 0. Oke. Jadi 3 ini adalah fungsi kendala. Nah, dari persamaan ini kita buat grafik. Persamaan pertama 4x1 ditambah 3x2 sama dengan tadi kan kurang dari sama dengan 240. Nah, tanda kurang dari sama dengan itu kita rubah menjadi tanda sama dengan. Jadi diperoleh persamaan berikut. 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Bagaimana cara membuat grafiknya? Kita menggunakan pengandaian. Jika X1-nya 0, berapakah X2? Nah, X2 berarti 240 dibagi 3. Itu hasilnya 80. Kemudian, kita pengandaian lagi. Jika X2-nya ini 0, berapakah X1? X1-nya sama dengan 240 dibagi dengan 4. Hasilnya 60. Jika kita bentuk grafik, di bawah ini X1, di atas X2. X1, oke, 60. X2, 80. Ini kita tarik garis. Oke. Nah, karena kurang dari sama dengan, maka dia arsirannya ke bawah. Jadi ini diarsir ini. Diarsir nih. Oke. Nah, kita dapat grafik untuk persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan 2. Persamaan 2, 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Ini hasil daripada persamaan yang kita rubah sebelumnya, itu 2x1 ditambah x2. Tadi tulisannya 1x2 sama saja, 1x2 atau x2 saja. Itu kurang dari sama dengan 100. Tanda kurang dari sama dengan ini kita jadikan sama dengan. Ini pengandaian lagi. Jika x1-nya 0, x1 0, maka x2-nya pasti 100. Jika x2-nya 0, berarti x1-nya pasti 50. Karena x1 sama dengan 100 dibagi 2, 50. Oke, selanjutnya kita bikin grafik lagi untuk persamaan 2. Jika X1-nya 0, maka X2-nya 100. Oke, di sini. Jika X2-nya 0, maka X1-nya 50 di sini. Antara 40 dengan 60 pas.
titik tengahnya. Ini tinggal kita tarik ke atas dan kita arsir ke dalam, karena tadi persamaan simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Andai kata lebih dari sama dengan, berarti arsirannya keluar. Oke. Nah, selanjutnya kedua persamaan tadi kita gabung. Oke. Kita gabung. Jadi yang dari tadi sebelumnya ini, kemudian kita gabung dengan yang ini, hasilnya jadi seperti ini. Ada 4 titik di sini yang kita ada 3 titik yang kita jadikan panduan untuk menentukan capai nilai jet maksimum, yaitu A, B, dan C. Oke. Apabila titik A kita sudah tahu itu 0, 80, titik C-nya 50 dan 0. Oke. Ini bagaimana kita peroleh arsiran ini? Nah, ini arsiran ini adalah arsiran dari gabungan antara kurva persamaan 1 dengan persamaan 2 yang yang dua-duanya kena arsiran. Apabila cuma satu minta lain tidak, itu tidak masuk. Sebab itu arsirnya hanya bagian dalam sini. Oke. Nah, yang sekarang kita mencari adalah titik B. Titik B, kalau ini kan gampang nyarinya. Yang B yang sulit. Yang B ini kita harus buat persamaan perpotongan matematik. Ini dari persamaan 1, ini persamaan 2. Ini bagaimana caranya ini saya kali 2, tujuannya untuk menghilangkan nilai X1. Kalau 4X1 kita kurang dengan 4X1, maka itu kan hasilnya kan 0. Jadi hasilnya seperti ini. Yang ini kita kali, jadi 4X1 tambah 2X2 sama dengan 200. Ini kita kali 2, ini kita kali 2, dan ini kita kali 2. Yang di atas ini tetap, ini tetap ngikut. Ini kita kurang, 4X1 dikurang 41 hilang. Sisanya 3X2 dikurang 2X2 itu jadi X2. Nah, ini tinggal kita kurang, 240 dikurangi 200, hasilnya 40. Jadi dapat X2-nya 40. Nah, selanjutnya bagaimana mencari X1? Kita tinggal masukkan satu persamaan di atas. Misalnya saya gunakan persamaan ini. 2X1 ditambah X2 sama dengan 100. Oke, ini persamaan ini ya, sama. Nah, X2-nya kita ganti dengan angka 40 yang dari sini. Jadi 2X1 ditambah 40 sama dengan 100. Sekarang tinggal gunakan perhitungan aritmatik saja. Ini 2X1, 40-nya pindah di sebelah. Kalau sini positif, sini jadi negatif. Jadi hasilnya 100 dikurangi 40. 2X1 itu sama dengan 100 kurangi 40. Hasilnya adalah 60. Kan? Nah, 60 ini baru kita bagi 2 supaya kita dapat X1. Maka X1 ini diperoleh 30. Nah, jadi kita masukkan lagi di titik B. Ini kan kita mencari perpotongan antara persamaan A dengan persamaan 1 dengan persamaan 2. Titik potongnya di B. B ini kita tinggal masukkan. X1-nya 30. X2-nya 40 dari sini. Oke, kita dapat. Oke. Nah, selanjutnya dari titik persamaan A, titik A, B, dan C, kita tes dengan fungsi tujuan. Ini tadi fungsi tujuan, J max sama dengan
70.000 dikali X1 ditambah 50.000 kali X2. Kita coba nilai mana yang tertinggi karena kita ingin mencari nilai maksimum. Kita masukkan untuk titik A dulu 0,80. X1 nya 0, 2 nya 80. Kita masukkan 70.000 kali 0 ya 0 hilang. 50.000 kali 80 hasilnya 4 juta. Just max sama dengan 4 juta. Nah, titik B lagi. Titik B yang di sini kita tes lagi dengan fungsi tujuan. Kita cari nilai yang tertinggi. 70.000 dikali 30, ini 30. 50.000 kali 40, di sini 40. Hasilnya adalah 4.100.000. Kemudian titik C lagi, kita coba lagi. Titik C 70.000 kali X1 tambah 50.000 kali X2. 70.000 kali 50 kali 0. Hasilnya ini. Nah, ternyata yang tertinggi adalah just max yang di titik B. Nah, sebab itu kesimpulannya titik B inilah yang menjadi titik optimal untuk mencapai fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan profit. Karena keuntungan tertinggi jatuh titik B, maka sebaiknya perusahaan memproduksi mejanya X1-nya sebanyak 30 unit dan kursinya sebanyak 40 unit. Sehingga perusahaan peroleh keuntungan optimalnya itu sebanyak 4.100.000 rupiah. Karena tadi satuannya harga meja dan kursi tadi keuntungannya kan rupiah. Jadi hasilnya otomatis akan satuan rupiah pula. Ya. Oke, mungkin sebaiknya saya ulang saja. Oke, saya ulang. Nah, ini persamaan. Ini cerita. Soal cerita saya jadikan bentuk tabel. Oke, tabel meja ini kita simbolkan dengan X1, kursi X2. Ini waktu tersedia, ini adalah fungsi kendala. Ini kebutuhan per unitnya sini. Kemudian, nah jadikanlah dari tabel itu jadikan persamaan tematik. Ini persamaannya. Oke. Nah, selanjutnya setelah fungsi tujuan kita buat fungsi kendala. Dapat persamaan ini kita dari tabel yang tadi, tabel yang ini. Oke. Jadi Anda harus belajar bagaimana merubah soal menjadi persamaan matematik, baik fungsi tujuan maupun fungsi kendalanya. Nah, setelah itu Anda harus membuat grafik. Oke. Jadi setiap fungsi kendala itu dijadikan bentuk grafik. Kita gunakan pengandaian jika X1-nya 0, maka X2-nya berapa, jika X2-nya 0, maka X1-nya berapa. Bentuk-bentuk grafik seperti ini. Kemudian arsir sesuai dengan tujuannya. Apabila kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke dalam. Tapi ya, kalau dia fungsi tujuan adalah lebih dari sama dengan, maka arsirannya ke atas. Oke. Persamaan 2. Nah, setelah ini baru kita semuanya kita gabung. Cari perpotongan arsiran. Nah, setiap ujung ini lah peluang terjadinya titik optimal. Tidak mungkin dia titik 0 ini, nggak mungkin. Jadi kemungkinannya cuma di sini, di sini, di sini. Kalau misalnya ternyata persamaan fungsi kendala yang ada berapa buah, pokoknya gabung aja semua. Nanti berapa sudut yang terbentuk. Itu kita beri simbol misalnya A, B, C. Nah, cari koordinatnya ini. Berapa koordinatnya?
Oke. Nah, setelah kau dapat koordinat, baru koordinat ini kita masukkan di fungsi tujuan. Dapatkan nilai tertinggi apabila fungsi tujuan adalah Jmax. Apabila fungsi tujuan Jmin, maka carilah nilai yang terendah. Oke. Nah, kapan kita tahu bahwa itu nilai Jmax-nya maksimum atau Jmax-nya minimum? Apabila tujuan yang ada kita inginkan untuk kita peroleh itu berarti maksimum. Contohnya keuntungannya adalah laba, profit, pendapatan. Nah, sedangkan kalau minimum itu ada sesuatu yang kita hindari. Contohnya limbah, biaya. Kan kalau kita berusaha pasti kita ingin biayanya terendahnya. Nah, itulah kita yang membuat fungsi tujuannya menjadi minimum. Oke. Oke, sekarang kita contoh kedua. Contoh kedua itu adalah sebuah perusahaan pengolahan minyak menghasilkan dua macam produksi minyak. Kalau tadi meja kursi, ini jenis minyak. Ada yang kualitas A, ada yang kualitas B. Oke. Setiap produk membutuhkan proses pengolahan menggunakan 3 mesin yang berbeda. Jadi ada mesin. Mesinnya anggap aja mesin 1, mesin 2, mesin 3. Waktu di pengolahan yang dibutuhkan untuk setiap produk dan total ketersediaan waktu pengolahan diperlukan setiap mesin adalah seperti tabel. Kalau yang soal sebelumnya kan tidak ada tabel. Sini langsung ada tabelnya. Oke. Ini ketersediaannya. Nah, ini kita tahu ketersediaannya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini. Nah, ditanya adalah berapa jumlah produksi A dan B untuk mendapatkan keuntungan maksimal bila diasumsikan semua produk dapat terjual. Jadi berapa keuntungan maksimalnya? Kita tahu tadi bahwa keuntungan untuk produk A itu 30.000, yang B-nya 50.000 per ton. Oke. Baik, selanjutnya kita buat fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi 30.000 X1 itu berarti minyak yang A ya. 50.000 untuk S2 itu berarti minyak yang D. Fungsi kendala ini 1 plus 0. Nah, dari mana kita dapat 1 plus 0? Ini 0, enggak ada. Jadi mesin 1 ini hanya digunakan untuk produk A. Produk B tidak ada, sebabnya dia ditulis 0. Oke. Tulis 0x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 12. Ini untuk persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Nah, sekarang untuk persamaan 1. Ini berarti ya. 1x1 tambah 0x2 sama dengan 4. Nah, sebenarnya kita cukup melihat yang di sini aja. Yang 0 ini kita tidak perlu lihat sebenarnya. Langsung aja nih. 1x1. X1-nya langsung tarik ke atas. Karena X2-nya 0, tidak ada. Jika X1-nya 0, X2 itu tidak terhingga sebabnya dia tarik ke atas. Jika X2-nya 0, maka X1-nya 4. Sebabnya dia tarik ke atas. Jadi bukan memotong ke sumbu tegaknya ini, tapi dia langsung tarik ke atas. Karena X2-nya tidak ada. Oke. Nah, sekarang untuk persamaan 2. Persamaan 2 0 X1 tambah 2 X2 sama dengan 12. Ini kita tidak perlu lihat lagi sebenarnya. Jadi saya ajarkan strateginya supaya mudah Anda menghitungnya. 2x2 sama dengan 12. Jika x1-nya 0, maka x2-nya pastilah 6.
ya kan? Kan 12 bagi 2, 6. Jika X2 nya 0, maka X1 nya tidak terhingga, tidak ada. Jadi kita langsung tarik ke samping sini, tarik. Oke. Nah sekarang persamaan 3. Persamaan 3 itu 3x1 tambah 2x2 sama dengan 18. Jadi kurang dari sama dengan 18 ya. Nah kita pakai pengandaian seperti soal sebelumnya. Jika x1 nya 0, maka x2 nya, jadi ininya 0, x2 nya maka pasti 9 kan. X2 sama dengan 18 bagi 29. Jika X2 nya ini 0, ini tidak ada, berarti X1 nya adalah 6, dimana kita peroleh 18 dibagi 3. Sekarang kita tinggal masukkan, jika X1 nya 0, ini X1 ya, 0, maka X2 nya 9. Sebaliknya jika X2 nya 0, X2 nya 0, oke, maka X1 nya sama dengan 6. Nah sekarang kita tinggal kita tarik potong. Tapi kalau tidak ada misalnya satu aja tidak terhingga tadi, nah langsung tarik ke atas. Oke, seperti kasus yang sebelumnya ya. Oke, nah sekarang ketiga grafik ini kita gabungkan. Oke, saya gabungkan. Yang garis ini tadi dari persamaan 1, yang garis ini dari persamaan 2, yang garis ini dari persamaan 3. Ingat, perpotongan semua arsir. Jadi ini diarsir loh. Contohnya saya beri warna apa nih? Warna violet muda ya. Nah ini titik sini yang kita beri tanda. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. 4 titik ini menjadi peluang untuk memperoleh just mark, yang tertinggi. Nah sekarang kalau titik A itu gampang. X1 nya ini 0, X2 nya 6. Oke, dapat langsung. Nah sekarang untuk titik B. Titik B ini kita lihat dulu. Dia perpotongan antara persamaan 2 dengan persamaan 3. Oke, ini kan garisnya. Ini kan persamaan 2 nih. Yang ini persamaan 3. Nah, tapi perpotongan persamaan 2 dan persamaan 3. Oke. Kita masukkan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Ini persamaan 3. 0x1 tambah 2x2 sama dengan 12. Ini persamaan 2. Oke, tinggal kita kurang. 2x2 dikurang 2x2 itu kan 0, tidak ada. Sisa tinggal 2x1 sama dengan 6. Oke, 6 ini dapat dari 18 dikurangi 12. Nah, sekarang berarti X1 nya 6 bagi 2, 3. Oke. Jadi dapat X1 nya 3. Nah, angka 3 ini kita tinggal masukkan. Bisa kita masukkan di sini saja. Ke sini otomatis ini jadi 0 ya. Berarti 2x2 sama dengan 12. Berarti tinggal X2 nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Berarti titik B itu kita peroleh X1 nya 3, X2 nya 6. Oke, 3,6 kita dapat. Oke, sekarang untuk persamaan titik C, ini perpotongan antara persamaan 1 dengan persamaan 3. Kita buat lagi, kita hitung lagi dengan teknik ini. Ini persamaan 3, ini persamaan 1. Supaya yang kalau dikurangi dia ada yang hilang. Nah ini saya kalikan dengan 3 untuk yang persamaan satunya. Jadi kali 3 kali 3 ini kali 3. Hasilnya jadi seperti ini. 3x1 tambah, ini kan biarpun
Kalau 0 dikalikan bilangan apa saja kan benarnya 0. Jawabnya tetap 0 di sini. Oke. Sama dengan 12. 12 itu 4 kali 3, 12. Oke, nah sekarang kita tinggal kurang. 3x1 dikurangi 3x1 0. Hilang. X1 nya tidak ada. Sekarang 2x2 dikurangi 0 kali x2. 0 dikali bilangan apa saja itu pasti 0. Itu langsung turun 2x2. 18 dikurangi 12. 18 kurangi 12, 6. Berarti x2 sama dengan 6 bagi 2. Hasilnya 3. Oke. Nah, sekarang saya mencari x1. X1 sebenarnya kita bisa cari dari sini bisa nih. 1x1 sama dengan 4. Kan 0 dikali berapa ya? 0 kan? 4 itu sebenarnya bisa saja kita tulis x1 sama dengan 4. Ambil dari sini. Atau mau ambil dari sini juga bisa. Seperti ini 3x1 sama dengan 12. Ini kan nggak ada. Jadi x1 sama dengan 12 bagi 3. 4. Oke. Nah, jadi kita dapat langsung titik C-nya x1 nya 4, x2 nya dari mana? Ini sini 3. Sekarang titik D. Titik D gampang karena pas kena sumbu kita langsung bisa baca bahwa titiknya adalah x1 nya 4, x2 nya 0. Oke, jadi langsung 4,0. Oke. Nah, dari semua persamaan ini dapat titik-titik ini, kita coba dengan fungsi tujuan. Kita dapat ini dari 0, 30.000 kali 0 ditambah 50 kali 6, hasilnya sekian. Titik B juga 3 kali 30.000 ini 50 kali 6, hasilnya sekian. Titik C hasilnya sini. Titik D. Nah, dari semua ini, dari 4 titik, yang mana yang terbesar? Ternyata yang terbesar adalah titik B. Just mark-nya sama dengan 390.000. Jadi keuntungan tertinggi jatuh pada titik B 3,6. Masih baiknya perusahaan produksi minyak A. Kita simpulkan tadi dengan X1 ya. Itu sebanyak 3 ton. Karena tadi satuannya ton. Kemudian minyak B harusnya 6 ton. Sehingga dapat perkebutuhan maksimal sebesar 390.000. Oke. Kesimpulannya seperti ini. Oke, nah sekarang adik-adik saya berikan tugas, selesaikan tugas ini minggu depan. Jadi hari Minggu depan dikumpulkan. Minggu depan itu berarti pada hari Senin ya. Hari Senin Senin tanggal berapa? Kalian kumpulkan tugasnya. Perusahaan sepatu produksi 2 macam sepatu. Ada merek A dengan sol karet, merek B dengan sol kulit. Dia butuh 3 buah mesin satu untuk membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, mesin 3 untuk membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling menggabungkan dengan bagian bawahnya. Ini sumbangan labanya sekian. Oke, saya silahkan anda tulis dulu atau bagaimana. Oke, karena kita kalau riset ini kita banyak menghitung, banyak berlatih. Jadi bukan banyak menghafal sebenarnya, tapi intinya adalah pemahaman. Jadi kalau soalnya misalnya diputar seperti apa, kalau anda paham itu mudah. Kalau hanya menghafal tapi anda tidak memahami,
itu kan sulit sekali. Kecuali soalnya sama terus. Oke, sudah. Nah. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Anda pelajari dan pahami bagaimana teknik linear programming dengan metode grafik. Minggu depan, hari Senin, saya akan mengulas soal yang saya berikan. Kita akan lihat bagaimana pemahaman. Demikianlah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.